Siapapun akan dibilang keren kalau pakai mobil seperti ini, betul kan? Mobil saja bisa memberi nilai plus. Tapi tahukah kalian, sebuah hasil teknologi yang mengagumkan adalah paduan dari bagian-bagian kecil yang tak berarti jika tidak dipadukan dengan tepat. Tiap bagian mobil tidak ingin menonjolkan diri, mereka bergabung dan menjadi satu nama besar. Pernyataan di atas cocok disandingkan dengan seseorang yang bernama Irwan. Irwan kesal karena salah satu onderdil mesin mobilnya tidak berfungsi. Irwan diberitahu montir, ongkos, dan harga onderdil itu yang lumayan mahal. Irwan hanya bisa mengiyakan. Dalam hatinya, ia berkata, "Mau bagaimana lagi? Kalau tidak diganti, tidak bisa jalan. Masih untung ini hari Sabtu, jadi masih ada waktu." Sambil duduk menunggu, Irwan memperhatikan montir membongkar dan memperbaiki mesin mobilnya. Tak lama kemudian, duduk di samping pelanggan lain yang juga menunggu mobilnya yang sedang diperbaiki. Setelah mengobrol tentang kondisi mobil masing-masing, Irwan berkata, "Pak, memang repot ya kalau sudah ada onderdil yang rusak. Kalau lihat bentuk onderdilnya sederhana, tapi fungsinya sangat penting. Kalau itu nggak ada, mobil nggak bisa jalan. Mana harganya mahal lagi? Mungkin karena mobil berkelas ya." Itulah Pak, hebatnya sebuah kerjasama yang solid. Maksudnya, bagaimana Pak? Apa hubungannya mobil dengan kerjasama? Oh, maaf Pak. Mendengar komentar Bapak tadi, saya teringat dengan situasi kerja di kantor. Seandainya semua bagian dari karyawan kantor tahu persis fungsi keberadaannya dan mau melaksanakan fungsinya dengan baik, tanpa ingin menonjolkan dirinya masing-masing atau tanpa saling sikut, memiliki visi bahwa ia adalah bagian dari sebuah nama besar, menyadari bahwa semua bagian harus berfungsi dengan baik atau akan mengganggu lainnya, maka semua akan merasakan nikmatnya menjadi bagian dari sebuah nama besar. Besi yang melekat pada mobil mewah yang berfungsi dengan baik pasti dihargai berkali-kali lipat lebih mahal dibanding dengan yang melekat di mobil murah. Ya, betul juga ya Pak. Bukan itu aja sih, sama-sama mobil mewah, kalau juga yang satu berjalan dengan baik, yang lain mogok, nilainya beda jauh kan Pak? Walau mungkin ya, yang mogok itu hanya karena satu aja onderdil yang tidak berfungsi. Wah, benar Pak. Onderdil kalau terpisah tidak ada artinya, menjadi memiliki nilai tambah yang luar biasa jika semua onderdil bisa berfungsi dengan baik saat disatukan dengan tepat. Bukan nilai tambah lagi Pak Aldi, tapi itu sudah jadi nilai kali. Hah? Maksudnya Pak Irwan bagaimana? Seperti matematika Pak, dalam sebuah kerjasama yang sempurna, penghubung agar memiliki hasil berlipat ganda, ya kan? Percuma kita punya 100 kalau ternyata bakal dikurangi 100. Lalu kalau 100 ditambah 100 sama dengan 200 aja Pak. Tapi kalau 100 kali 100 itu kan bisa jadi 10.000. Berlipat-lipat hasilnya kan? Tapi ya gitu Pak Aldi. Bisakah kita mau belajar dari mekanisme kerja mesin-mesin itu? Sebuah contoh dan analogi yang sempurna, tapi mungkin arogansi diri, egoisme, merasa paling pintar, merasa benar sendiri, itu yang menyebabkan kita sulit sekali mampu bekerja sama yang baik. Yang ada malah saling jegal, tidak peduli, cuek dengan rekan kerjanya yang sedang kerepotan. Padahal, begitulah seorang dari tim kita melakukan kesalahan, bukankah akan menjatuhkan nama perusahaan dan berarti menjatuhkan nama semua orang yang ada di dalamnya? Ya, namanya juga orang, Pak. Pintar aja menghindar dari kondisi seperti itu. Buktinya, kalau ada orang bagian organisasi yang berbuat salah, yang lain tidak ada yang mau ikut merasa salah, karena tidak memperdulikan atau tidak ikut menjaga agar tidak terjadi kesalahan itu. Jadi maksudnya gimana Pak Aldi? Kalau ada yang salah, yang lain tinggal bilang, "Oh, itu cuma oknum," ya kan? Sepertinya kita nggak usah ngomongin orang lain, Pak Adli. Kita harus mulai dari diri sendiri, Pak. Bisakah kita menciptakan multiple relationship?
Mulai dari diri sendiri, belajar bijak menyikapi peristiwa kehidupan, dan hati-hati dengan satu penyakit ganas. Apa tuh Pak Irwan, penyakit ganas? Merasa diri paling bijak, kita disebut bijak kan bukan karena menyebut diri sendiri, tapi orang lain yang menyebutnya, iya kan? Tapi ya jangan maksa orang untuk memanggil kita si bijak, hahaha. Aldi dan Irawan akhirnya bersahabat. Mereka merasakan multiple result dari komunikasi singkat itu. Jadi, perhatikan sikap kita sehari-hari. Apakah keberadaan kita memberi arti bagi makin banyak orang?